Nunggu apa teman-teman? Teman-teman menyaksikan sendiri orderan gokar begitu gacornya di Jogja saat ini hari Rabu. Saya udah ngelewatin 253 trip sampai capek sendiri. Nyari tarif di atas 30.000 tuh nggak ada sama sekali. Saya sendiri ya, nggak tahu kalau teman-teman bisa lihat sendiri orderannya, tarifnya belasan ribu semua rata-rata, di bawah 20.000 ya. Dan hemat, regulernya cuma 10:1 lah, di antara 10 orderan tuh 1 reguler. Itu pun ya kecil. Saya nggak tahu apa maksud Gojek saat ini, di saat kita semua sedang happy karena tidak ada suspend. Oke. Tapi ternyata tarifnya masih sangat rendah, sangat minim sekali. Padahal teman-teman ketahui, di Jogja ini sedang banyak sekali wisatawan pendatang yang berwisata di kota Jogja, karena memang masih musim liburan sekolah sampai tanggal 15 kalau nggak salah ya, 15 sudah masuk semua anak sekolah. Nah saat ini memang Jogja kebanjiran order, wisatawan banyak sekali, orderan melimpah, semua aplikasi rame sebenarnya ya. Cuma mau nyari tarif yang gede kok nggak ada. Kalau ada yang tanya, Mas kenapa kok tarifnya kecil, nggak diambil aja? Nah, kalau ada yang tanya seperti itu ya saya jawab ini teman-teman ya nggak masuk teman-teman ya, karena Jogja itu macet. Karena rata-rata pengantaran penjemputan tuh Malioboro, Pasar Bringharjo, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan itu titik macet parah. Kalau driver non Jogja mungkin nggak tahu ya, tapi kalau driver Jogja yang sudah biasa di situ, waduh, itu dihindari. Kalau titik-titik yang lain masih normal, masih lancar, tapi begitu pengantaran atau penjemputan di Malioboro dan sekitarnya, waduh parah. Dengan tarif yang belasan ribu kayak gini ya sama sekali nggak masuk, nggak worth it, kita yang rugi ya. Saya nggak tahu aplikator tuh gimana. Saya menyayangkan sekali ya, orderan banyak ini. Penumpang pun sebenarnya kalau saya rasa tuh nggak masalah dia bayar mahal, yang penting tuh dapat driver. Dan perbandingannya antara reguler dan hemat, walaupun penumpangnya di titik yang sama, di keramaian, itu sih hemat itu nggak ada lonjakan harga, nggak ada kenaikan tuh, nggak ada teman-teman. Kalau di reguler otomatis ada kenaikan harga, ada lonjakan harga. Kalau di hemat sama sekali tarifnya nggak ada lonjakan, flat 10.000 ya 10.000, 15.000 ya 15.000 kayak gitu. Jadi kalau kita jemputnya di kemacetan ya sangat nggak worth it. Ini nggak adilnya tuh ini. Kenapa di hemat tuh nggak ada lonjakan? Apakah ini cara aplikator memiskinkan driver, memanjakan penumpang tapi memiskinkan driver? Ya saran saya bagi aplikator ya, daripada aplikator itu menggelontorkan dana miliaran untuk membuat promo untuk penumpang, mbok ya sebagian dialokasikan ke driver ya, dalam bentuk insentif atau apalah ya. Jadi kita driver juga semangat mau ngejar tarif-tarif yang kecil, ada rewardnya lah. Jangan hanya gimmick-gimmick doang kayak swadaya, kayak apalah itu, jangan kayak gitu, kita nggak butuh itu sebenarnya ya. Jadi mohon aplikator juga driver itu ya dikasih angin segar lah, jangan hanya punya dana besar
sokongan besar, modal besar dari aplikator hanya untuk penumpang saja. Ini kan promonya banyak banget. Penumpang yang dimanjain tapi driver yang sengsara. Lah mbok ya sebagian besar berapa persen gitu dialokasikan ke driver dalam bentuk insentif. Jadi kita juga semangat nih mau ngejar yang kecil-kecil ya, walaupun saya juga nggak mau yang ngejar kecil-kecil. Saya pengennya yang ngejarnya tarif. Cuma ini 250 berapa tadi orderan sudah saya lewati, 253 orderan saya lewati, saya ambil 6. Itu pun nggak ada yang di atas 50.000. Nggak usah pamer pendapatan. Ini relatif, kalau yang bisa dapat gede ya dapat gede akhir-akhir ini, masa-masa seperti ini. Tapi kalau memang yang nggak dapat apa-apa ya bisa nggak dapat apa-apa, karena kita nyari orderan berapapun, ngelewatin orderan berapa ratus pun, bahkan sampai ribuan ya, saya rasa orderannya memang nggak ada yang gede, belasan ribu kayak gitu guys rata-rata ya. Ya mending kalau penjemputannya itu di daerah aman ya, dalam artian di daerah yang tidak macet, di daerah yang landai dan deket. Nah ini rata-rata penjemputannya udah tarifnya kecil, penjemputannya di daerah kemacetan, jaraknya jauh, hematnya nggak ada kenaikan. Itu yang saya sesalkan tuh itu. Yang reguler tuh lonjakannya lumayan sebenarnya. Di titik yang sama ada penumpang order reguler dan hemat. Yang reguler tuh udah naik harganya, tapi yang hemat masih flat. Nah kenapa ini? Sebenarnya mudah saja kok, ini tinggal settingan aplikator. Aplikator tuh sebenarnya gampang, tinggal mau atau enggak nyeteng yang kayak gini. Wong ini settingan tujuan arah searah aja udah nggak berfungsi dari jam 11 sampai jam 7 malam kan. Mau kita setting kemanapun nggak bakal dapet. Ya ini kan artinya hal yang mudah. Kalau hanya sekedar mengutak-atik aplikasi si apa namanya, si tim IT-nya aplikator, oh tinggal setting kayak gini, oh harganya dinaikkan, oh settingannya diginiin, oh suspendnya dihilangkan, kan tinggal main apa ya, anak IT pasti tahu lah kayak gini, tinggal gampang aja sebenarnya. Sekarang udah mendingan nih, suspendnya hilang tapi tarifnya masih jeblok, tarifnya masih rendah ya, walaupun hemat juga belasan ribu, macet pula. Saya nggak tahu daerah lain, nggak tahu ya. Yang saya tahu, yang saya alami karena saya nariknya di Jogja ya saya bikin video di Jogja apa yang saya alami, dan driver-driver pada umumnya, driver-driver Jogja yang dialami saya rasa sama. Ada yang sortir sampai 500 sampai ribuan, nyari argo yang 50 ribuan ke atas susah, nggak ada. Kalau kita mau nelatenin argo kecil-kecil dikumpulin jadi banyak ya susah, jalannya macet, serba salah jadi ya. Nyari argo yang 50 ke atas yang kakap nggak ada, mau ngambilin yang cere-cere kok macet, serba susah memang. Jadi akhirnya malah nggak dapet duit. Rata-rata begitu teman-teman ya. Ya walaupun mungkin ada teman-teman yang bisa dapat dilalah ya, keberuntungan mungkin pas dapat kakap 100 ribuan ada mungkin ya, ada. Tapi kebanyakan banyak yang sortir sampai banyak nggak dapat kakap. Oke, jadi begitu hari Rabu ini. Saya narik, cuma ini nggak akan saya share pendapatannya. Saya yakin ini masa-masa krusial, jadi masa-masa sensitif. Kalau ada yang pamer pendapatan nanti ada yang bilang pamer, ya kan? Kasihan temennya yang anyep atau kasihan temennya yang nggak narik, atau memotivasi driver-driver orang-orang baru untuk join, untuk daftar di taksi online kayak gitu kan. Jadi kalau serba salahnya kita pamer pendapatan itu teman-teman ya, negatifnya tuh banyak teman-teman yang nanti yang iri, yang apa ya namanya ya, yang dibilang pamer. Nah di sisi lain ada nanti yang kepengen, wah jadi driver online enak ya, sehari pendapatannya sekian. Nah ini memotivasi driver-driver, calon-calon driver untuk pengen menjadi driver online. Nah, makanya saya akhir-akhir ini nggak akan share pendapatan seberapa nggak akan, karena itu kontroversial. Nanti bisa ambigu bagi teman-teman A, B, C, bisa bermakna-maknanya lain-lain. Nanti bisa ada yang support, ada yang dikira pamer, ada yang mingin-mingini dan sebagainya. Makanya saya nggak akan share pendapatan di masa-masa seperti ini. Yang saya rasakan, yang saya share di video adalah tentang
handicap atau halangan-halangan selama narik di kala musim liburan ini? Ya seperti tadi, jalanan macet, tarifnya kecil-kecil, hemat nggak ada lonjakan, itu poinnya. Jadi mudah-mudahan aplikator mendengarkan aspirasi driver melalui video ini. Oke, tetap semangat bagi teman semua yang narik dimanapun. Kendalanya apa aja silahkan komentar, semoga dibaca oleh aplikator. Matur nuwun. Begitulah kura-kura, tetap sehat, tetap semangat, salam buat keluarga. Mantap.